Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama kembali lagi membahas cuplikan video menarik yang akan disajikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa menambahkan informasi tentang perpolitikan kita hari ini. Dan tidak perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's go guys. Dr. Tifa sarankan Anies pindah ke Amerika untuk selamatkan Indonesia. Menurutnya karir Anies akan langsung tamat jika kembali bertarung di Pilkada Jakarta tahun ini. Sebaliknya, Dr. Tifa malah menyarankan Anies untuk berjuang dari Amerika Serikat. Mau ngapain, Pak? Iya juga sih. Kalau mau menyelamatkan Indonesia, ya pindah. Aduh, udahlah next ya. Mungkin ini yang menyebabkan yang namanya kerenggangan antara Bapak Jokowi dan Prabowo. Jangankan mikirin yang 5 tahun akan datang, bro. Pikirin sebelum pemilu ini ntar akan terjadi apa gitu loh. Nah, jauh-jauh amat Anda mikirin, sudahlah buan pikirin 5 tahun akan datang. Alah, Pret. Bener nggak itu video? Ya, apa namanya berita? Katanya, untuk menjatuhkan seseorang, katanya, Om Wowo sogok MK. Untuk menghadapi sidang gugatan itu kemarin itu, mereka menyiapkan 12 triliun. Nah, itu benar nggak? Nah, 12 triliun atau 12 miliar ya? Semoga aja benar. Beritanya nggak jelas ya. Di gambarnya tulis 12 triliun. Capres Prabowo Subianto lakukan suap hingga 12 miliar kepada hakim. Di bawahnya 12 triliun. Udah kentara, ini hoax teman-teman ya. Ibu ini harus bisa mempertanggungjawabkan apa ya konten yang dia buat. Jika tidak mempunyai bukti yang jelas, Anda bisa terjerat kasus pidana penyebaran berita bohong. Pak Hasto saja diperiksa, apalagi Anda, Bu. 12 triliun. Hati-hati, Anda menyebarkan berita yang sangat serius. Masa Anda mengatakan Pak Prabowo suap, ya? Prabowo, ini berita dari mana ini sebenarnya? Coba kita lihat terus ya. Pemberitaan tersebut, ya. Jadi nggak jauh-jauh lah mikirin untuk 5 tahun ke datang. Pikirinlah beberapa bulan ini. Jadi nggak ada jadi presiden gitu loh, ya kan? Nah, sementara Bapak Jokowi kemarin memanggil Nasdem agar Anies diberi kursi katanya ya kan? Artinya Anies juga tersingkir dong, ya kan? Nah seperti itu, bro. Dan siapa lagi yang akan disingkirkan kalau dengan cara itu, ya kan? Permainan-permainan ini, aduh. Sudah artikelnya hoax, disebarkan, ditambah-tambahi dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Nah, ini ya, artikel yang disebarkan hoax oleh Ibu Lydia ini adalah hoax, nah, ya, kan? dapat dari Kominfo. Kalian sebenarnya gampang kok kalau mau ngecek berita itu benar atau tidak, kalau kalian nggak males gitu ya. Tapi sayangnya justru ada orang yang memanfaatkan berita-berita hoax ini lalu ditambah-tambahin dengan ya, karena orang-orang seperti Ibu tadi, karena kebenciannya terhadap Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Jadi mereka tidak bisa menimbang satu perkara, apakah perkara atau berita ini benar atau tidak. Yang penting berita itu dalam pandangan mereka bisa menyudutkan Pak Prabowo atau Pak Jokowi, bisa menghancurkan nama baik Prabowo atau Jokowi. Mau itu hoax atau benar, mereka nggak peduli. Yang penting mereka mau menyebarkan berita untuk menggiring opini masyarakat agar supaya masyarakat membenci Prabowo ataupun Jokowi. Ibu tadi itu tidak peduli apakah sebuah kebohongan dia bungkus menjadi sebuah kebenaran dan disampaikan kepada publik. Dia nggak peduli teman-teman ya. Padahal itu resikonya besar loh teman-teman. Ikut menyebarkan berita bohong dan kemudian dia menambahkan narasi-narasi untuk mendukung berita bohong tersebut. Itu parah. Itu bahaya. Dia bisa terjerat kasus ITE, kasus pidana, di mana dia menyebarkan berita yang sudah benar-benar jelas bohong. Kita lihat saja caption dan thumbnailnya itu benar-benar berbeda. Yang di atas tulis 12 miliar. Thumbnailnya ditulis 12 triliun. Gimana ceritanya? Mau dipercaya? Ya, hati-hati loh Bu ya. Anda bisa berbahaya Anda ini ya. Sama dengan Pak Anies ya. Just kidding ya. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun di kantor DPP PDI Perjuangan pada Selasa sore. Menurut Komarudin, Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi kader PDI Perjuangan. Alasannya karena keduanya dianggap berbohong. Saat dikonfirmasi, keduanya mengaku tetap setia kepada PDI Perjuangan, namun 2 kali dilanggar. Dalam kontestasi Pilpres 2024, Jokowi mendukung Prabowo Subianto dan putranya Gibran. Begitu juga Gibran dinilai berbohong karena maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hak bebas dong
setiap rakyat Indonesia sekalipun itu presiden untuk memilih, untuk mendukung siapa yang didukungnya. Dan kalaupun Pak Jokowi dipecat oleh PDIP, kita akan sama-sama mendengarkan komentar dari rakyat Republik Indonesia ya. Ada yang mengatakan dari pelosok kok bos, malah baguslah kalau sudah keluar dari PDIP. Ada yang mengatakan gak apa-apa dipecat partai asal gak dipecat rakyat. Membuktikan partai mandiri tidak tergantung hanya salah satu tokoh. Ingat tahun 99 belum ada Jokowi sebagai partai pemenang dengan 32%. Ini partai kuat. Iya dulu, sekarang gimana? Sudah selesai perjuangan Pak Jokowi, PDIP harus ikhlas, tidak usah fitnah-fitnah katanya. Oke, next ya. Pers asing coba menggiring pertanyaan. What's also ambitious in moving your capital from Jakarta to Nusantara, a project that will cost you $35 billion. Why is it a worthy cause? Why is it important for you to move the capital? Ini pancingan ya teman-teman ya. The idea of moving the capital has been around since the first years of our independence. Our first president, President Sukarno, broached this idea. First, the idea was to put our capital in a more central location. Number two, Jakarta, its surroundings, and Java is very, very highly populated. So the ecological burden of Jakarta is tremendous. We are facing a rise in the ocean. It's around between 5 to 10 centimeters a year. And so we have to build a giant seawall. That's one of my programs also. But moving the capital is one way to bring growth outside Jakarta, outside Java, and also in the next few years, before the giant seawall can be completed, which will take maybe 10, 15 years, our capital is safe from inundation. Is funding an issue? Because there's been problems in getting foreign funds into the Nusantara project. Will you be reliant on domestic players, the government, to fund this $35 billion project? Yes, $35 billion, but the calculation is we will need 25 years to 30 years to complete this capital. So if you say $30 billion over 30 years, that's $1 billion a year. Indonesia's economy, Indonesia's budget can carry that. So we are very confident. I mean, I believe capital city is a political project, and the main drivers must be the domestic resources, and then the foreign investment will come in. Saya terpaku dan terkagum dengan Bapak Presiden kita tuh ini ya. Itu fasih sekali dan tidak mudah terjebak dengan pertanyaan. Saya seketika langsung terpikir teman-teman ya. Apakah nanti kalau misalnya di debat-debat presiden ada satu sesi di mana setiap presiden harus debat menggunakan bahasa Inggris? Karena itu bahasa internasional. Karena melihat bahwa presiden Indonesia itu akan terus berkiprah dan mengambil bagian dalam forum-forum internasional seperti ini. Dan dia harus fasih bahasa Inggris. Itu hanya pemikiran sesaat saja ya. Apa ini? KPK punya petunjuk kuat keberadaan Harun Masiku. PDIP panik nggak pasti. PDIP panik nggak pasti panik lah. Kata pendukungnya 16%. Siapa yang akan menenggelamkan PDIP yang jelas 96,2 juta jiwa? Yang jelas 90. Oh nggak pakai tanda baca sih. PDIP incar posisi Cawagup Khofifah. Warga Indonesia, sampai hari ini PDIP terus berupaya untuk ikut bergabung sebagai partai pengusung Khofifah Indar Parawangsa pada Pilkada Jawa Timur. Namun, dukungan ini bukan berarti tanpa syarat. PDIP meminta agar calon wakil gubernur pasangan Khofifah berasal dari kadernya, bukan Emil Dardak yang merupakan kader Partai Demokrat. Nah, bagaimana nih menurut warga Indonesia sebaiknya sikap Bu Khofifah? Sampaikan di kolom komentar ya.
Oke teman-teman semuanya, saya pikir demikian dulu cuplikan video dan berita yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kalian bebas untuk menulis opini dan tanggapan kalian. Kita sudah membahas satu-satu tadi ketika kita memutar videonya. Dan kalian juga bebas memberikan opini kalian di kolom komentar. Seru ya jika kita membahas hal-hal yang seperti ini. Yang dimana semoga ini bisa mengedukasi kepada teman-teman semua. Hati-hati dalam bersosial media. Jangan menggunakan berita hoax dan kemudian kalian sebarkan dengan menaruh narasi bahwa kalian mendukung berita itu adalah sebuah kebenaran. Menambahkan narasi dengan mengujarkan kebencian dari berita bohong itu kepada seseorang. Akan tapi baiknya kalian menyebar dan kemudian kalian memberikan klarifikasi bahwa berita itu tidak benar, berita itu bohong dan sebagainya. Itu baru benar. Jadi jangan mendukung suatu hal yang tidak kalian pastikan kebenarannya, karena itu bisa menjerat ya. Dan kedua, kita benar-benar bangga dengan Pak Prabowo kita ya, sangat fasih dengan bahasa Inggris. Beliau menyampaikan dengan secara spesifik kenapa IKN itu mati-matian harus dibangun di sana, bahwa ide itu sudah tercetus semenjak zamannya Pak Soekarno. Dan kemudian kenapa harus dipindah, karena Jakarta itu berada di antara Pulau Jawa yang dimana itu populasinya sangat tinggi dan banyak sekali hal yang akan mereka hadapi soal populasi dan sebagainya di sana. Makanya itu adalah hal yang penting untuk perpindahan dan juga membangun pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa agar supaya terjadi pemerataan dan kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan berita seperti ini. Saya Vicky Impong pamit. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.